Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat 19 sampai ayat 23 saudara. Adapun hal yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah telah memberi kita kemenangan. Dia telah mengorbankan segalanya, Dia telah mati, tetapi Dia juga telah bangkit dan membuktikan bahwa Dia menang dan Dia memberi kita kemenangan. Apa yang paling Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita melalui pengorbanannya, melalui kemenangan yang diberi bagi kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan harapan kita mengerti bagaimana dan apa yang harus kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita. Yohanes pasal 20 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara dengan cara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, kita akan lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang untuk memahami. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di mana setelah Yesus mati dan kemudian pada hari ketiga Dia bangkit dari antara kematian untuk menyatakan bahwa Dia menang melawan segala dosa. Dia menang
sehingga dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita disucikan, kita menang bersama dengan Tuhan. Dan waktu itu setelah dia bangkit, saudara, dia hadir di tengah murid-muridnya. Padahal waktu itu pintu-pintu tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dalam situasi ketakutan yang mereka alami, Yesus hadir di sana. Yesus menyatakan kemenangannya. Dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia telah menang atas segala dosa. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, saudara, bahwa hari ini dalam situasi apapun yang saudara alami, dalam kondisi apapun, mungkin saudara sedang ada dalam situasi yang sulit, ada dalam masalah yang besar, ada begitu banyak mungkin beban yang saudara tanggung. Tetapi hari ini Yesus membuktikan, dia hadir di tengah saudara, dan dia mau membuktikan bahwa dia telah menang. Artinya, saudara, kalau dosa pun telah dikalahkan, maut pun telah dikalahkan, maka apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala beban saudara, segala masalah saudara, Allah sanggup tanggung. Dia tunjukkan bukti kemenangannya hari ini bagi kita, dan kita pun akan menang bersama dengan dia. Dan ketika dia hadir di tengah murid-muridnya, saudara, maka perkataan yang dia ucapkan di tengah mereka adalah, damai sejahtera bagimu. Bahkan ayat 21 dia ulang lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus telah menang dan dia juga memberi kita kemenangan. Tidak ada yang sanggup menahan kemenangan yang Yesus raih, karena maut pun dikalahkan. Atas segala perkara Yesus berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Dia menang atas segala masalah, saudara. Dia pun berkuasa. Dia menang dan akan memberi kita kemenangan, saudara. Dan apa yang dia rindukan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga dia mengorbankan segalanya untuk memberi kita kemenangan. Saudara, yang dia ucapkan adalah damai sejahtera bagimu. Kenapa dia rela mati di kayu salib? Untuk menanggung segala dosa, supaya manusia hidup dalam damai sejahtera, karena maut sudah dikalahkan. Demikian saya dan saudara, Tuhan rindu kita hidup dalam damai sejahtera, sehingga dia kalahkan maut, sehingga dia korbankan segalanya. Dan termasuk hari ini masalah dan persoalan saudara, Allah sanggup untuk menyelesaikan itu, supaya saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Sampai 2 kali dia berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Hari ini, saudara, Allah kita yang berkuasa itu rindu menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Rindu untuk menyatakan mujizatnya dalam segala masalah persoalan kita. Kalau masalah yang paling besar, yaitu masalah dosa, itu pun dia sudah tanggung di kayu salib. Dia rela mati untuk menanggung itu. Maka apapun masalah kita, Allah sanggup menanggung, dan dia pasti menang dan memberi kita kemenangan, karena dia rindu damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, ketahuilah, Yesus hadir di tengah saudara. Dia menunjukkan kemenangan kepada saudara, karena dia rindu saudara mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Adakah hari ini saudara merasa gundah oleh karena masalah, persoalan, beban hidup yang menindih saudara? Sadarilah bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan saudara. Sadarilah bahwa dia berkuasa mengalahkan segala beban persoalan saudara. Dan ketahuilah bahwa dia rindu supaya saudara mengalami damai sejahtera. Apakah saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi hatimu hari ini? Dia datang untuk memberikan itu kepada saudara. Dia hadir untuk memberikan itu kepada saudara. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Biarkan damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita, saudara. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa besar pun persoalan kita, Allah hadir. Dan dia tunjukkan tangannya yang berlobang untuk membuktikan bahwa dia menang. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi dia. Dia buktikan bahwa dia menang, dia beri kita kemenangan, dan dia beri damai sejahtera bagi kita. Biarlah hari ini, saudara, damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara.
apapun beban persoalan saudara, biarlah damainya memenuhi hatimu, karena dia hadir untuk memberikan damai itu. Dia hadir untuk mengalahkan segala persoalan saudara. Jalani hari ini, laksanakan segala aktivitas saudara, dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Sukacita damai Tuhan memenuhi hatimu dalam menjalani hari ini. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kenapa dia rela berkorban saudara? Kenapa dia rela mati? Dan dia membuktikan kemenangannya. Dia tanggung segala beban, dia tanggung segala masalah, dia tanggung segala beban dosa kita. Kenapa dia lakukan itu saudara? Yang pertama supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera, dan yang kedua supaya kita dipakai oleh Tuhan. Saya dan saudara yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil, dipilih, dia mau memakai kita saudara. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dia mau mengutus kita untuk apa? Untuk tujuan penyelamatan. Artinya dia mau memakai kita jadi saksi. Kenapa dia memberi kita kemenangan? Kenapa dia lakukan mujizat dalam hidup saudara? Kenapa dia selamatkan saudara? Kenapa dia berkati usahamu? Kenapa dia berkati keluargamu? Kenapa dia pulihkan ekonomimu? Atau mujizat apapun yang sudah saudara alami dan sedang saudara alami dalam hidup saudara, tujuannya adalah supaya kita dipakai untuk maksudnya, untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi ketika dia mati di kayu salib dan kemudian saudara diselamatkan, bukan akhirnya saudara berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan, puji Tuhan, aku sangat bersyukur dan sebagainya, dan saudara tidak berbuat apa-apa. Dia menyelamatkan kita saudara. Dia rela berkorban, dia beri kemenangan bagi kita supaya kita dipakai olehnya, menjadi alatnya. Supaya kita dipakai olehnya untuk menjadi alatnya Tuhan. Maukah saudara saat ini berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku. Dia mau memakai saudara dalam dunia bisnis saudara. Tidak semua kita harus jadi pendeta saudara. Kalau semua jadi pendeta, maka dunia ini akan repot. Jadi di mana saudara bisa dipakai? Tuhan bisa pakai saudara di dunia bisnis kalau saudara seorang pebisnis. Di sana Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Tuhan bisa pakai saudara di dunia kerja saudara, mungkin saudara sebagai pegawai. Di sana saudara menjadi saksinya Tuhan. Di tengah keluarga saudara, saudara menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan di mana saja. Bahkan bukan hanya kita, mungkin hari ini engkau diberkati. Bahkan harta benda, materi, kekayaanmu pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk memperluas kerajaannya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau siap dipakai oleh Tuhan? Dan apakah engkau rela supaya berkat-berkat yang engkau terima bisa disisihkan sebagian untuk dipakai buat pengembangan pekerjaan Tuhan? Tuhan mau memakai kita saudara. Masalahnya apakah kita siap dipakai atau tidak. Dia telah menunjukkan kemenangan, dia telah menang atas maut, dan dia pun akan menyelesaikan segala masalah persoalan saudara, karena dia mau damai sejahtera memenuhi hidupmu, dan dia mau memakai saudara. Biarlah setiap kita berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, serahkan hidup untuk saudara dipakai oleh Tuhan di sana. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan menyatakan, memberikan, menganugerahkan rohnya kepada muridnya. Saat dia hadir, setelah dia menunjukkan kemenangannya, dia berikan rohnya kepada muridnya. Supaya apa? Supaya mereka dipimpin oleh rohnya. Karena sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Dia mau Roh Kudus memimpin murid-muridnya. Jadi kenapa kita dipilih, ditebus, dan kemudian diberi kemenangan? Kenapa dia lakukan mujizat, dia bekerja, dia hadir dalam hidup kita? Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia anugerahkan, dia karuniakan rohnya bagi kita saudara, supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini jalani hidup saudara di bawah pimpinan Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus yang memimpin saudara, maka saudara akan hidup dalam kebenaran, maka saudara tidak akan melakukan dosa, maka saudara tidak akan berkompromi. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, karena Dia telah mati di kayu salib supaya saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jalani hari saudara hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah kehendaknya nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Allah telah memberikan kemenangan, dan Dia hadir di tengah murid-muridnya, Dia hadir di tengah kehidupan kita. Murid-muridnya pada waktu itu dalam suasana ketakutan, tapi Yesus hadir. Mungkin hari ini pun ada beban, masalah, persoalan, keberatan dalam hidup saudara, Yesus hadir. Dan saat Dia hadir bersama muridnya, Dia tunjukkan lubang paku itu di tangannya dan lambungnya untuk menyatakan bahwa aku menang atas maut. Hari ini pun saudara, Dia hadir di tengah kehidupan saudara, dan Dia akan menang dan berkuasa atas segala masalah persoalan saudara. Dan untuk apa Dia beri kemenangan bagi kita? Untuk apa Dia berkorban supaya kita menang? Yang pertama, supaya damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Yang kedua, supaya kita diutus dan dipakai menjadi saksi dan terangnya. Yang ketiga, supaya kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudusnya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara di sepanjang hari ini. Tetap renungkan firman Tuhan, kerjakan aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari ambil komitmen itu saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya.
Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman dalam nama Yesus. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua,
Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.